Segera download yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Kita tahu bahwa Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu bahwasanya wali adalah kedudukan yang mulia dalam Islam, ya. Allah memuji orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu, ya, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang beriman, wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena namanya wali, yaitu seorang yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya banyak orang yang mengaku sebagai wali, ya. Mengaku bahwasanya mereka adalah spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan diakui oleh orang-orang kafir, ya. Contohnya orang-orang Yahudi Nasara, mereka mengaku bahwasanya mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Wa qalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata Yahudi dan Nasara bahwasanya kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah, yaitu kami adalah wali-wali Allah, ya. Kami adalah wali-wali Allah. Maka Allah bantah, kata Allah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Kalau kalian wali-wali Allah, kenapa kalian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Nenek moyang kalian ada yang dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet, ya. Sehingga pengakuan mereka sebagai wali-wali Allah tidak diterima. Mereka juga berkata, contohnya, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi maupun Nasrani, ya. Sehingga mereka mengaku bahwasanya mereka adalah pilihan Allah, kekasih-kasih Allah, mereka adalah wali-wali Allah. Demikian juga perwalian diakui oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin Arab, mereka menyangka mereka adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya mereka menyangka mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka pernah menantang, in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Kata orang musyrikin, ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Muhammad itu benar, maka turunkan hujan batu kepada kami atau azab kami. Maka Allah bantah, Allah mengatakan, wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illa al-muttaquna walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah tidak mengazab mereka, ya, sementara mereka, yaitu orang musyrikin Arab, mereka menghalangi manusia dari Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'ah, dan mereka bukanlah wali-wali Allah. Allah mengatakan mereka ini bukan wali Allah. Kenapa? Karena mereka, orang Quraisy, mengaku mereka wali-wali Allah. Allah mengatakan, in awliya'uhu illal muttaqun. Wali-wali Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah syaratkan yang namanya wali-wali Allah, orang yang bertakwa, bukan seperti kalian wahai orang musyrikin Arab. Makanya orang musyrikin Arab mereka menamakan mereka dengan hums, yaitu mereka adalah orang-orang yang semangat beribadah. Sehingga ketika orang-orang sedang melaksanakan ibadah haji, orang-orang musyrikin Arab secara umum, orang-orang Quraisy, di hari Arafah mereka tidak wukuf di padang Arafah, tapi mereka wukuf di Muzdalifah, ya. Karena menurut mereka adalah hums, yaitu orang-orang spesial, ahlul haram yang tinggal di tanah haram. Mereka tidak perlu untuk keluar ke tanah halal karena Arafah adalah tanah halal. Sementara orang-orang yang lain mereka wukuf ketika tanggal 9 Dzulhijjah di tanah Arafah, di tanah halal. Kata mereka, kami adalah ahlul haram, kami adalah orang-orang spesial, hums, ya, yang menunjukkan semangat beribadah. Kami spesial, kami tidak perlu meninggalkan tanah haram, kami tidak mau wukuf di tanah halal, yaitu di padang Arafah, tapi mereka wukuf di Muzdalifah. Tapi intinya Allah bantah mereka. Allah mengatakan, wa makanu awliya'ah, mereka bukanlah wali-wali Allah. In awliya'uhu ilal muttaqun, sungguh wali Allah adalah orang yang bertakwa.
Sehingga tahu bahwasanya kedudukan wali ya adalah tinggi di syariat, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu juga bahwasanya perwalian tidak mungkin diraih kecuali dengan keimanan ketakwaan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut kepada mereka, tidak ada kesedihan bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Dan contoh nyata dari wali-wali Allah adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang telah menggapai derajat perwalian dengan beriman dan bertakwa, dengan berkorban, dengan ibadah yang luar biasa, dengan jihad yang mereka lakukan, berkorban harta, ya, jiwa dan raga untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala tanpa diragukan lagi. Ya, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga selain ditegaskan dalam Al-Qur'an, ditegaskan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang masyhur yang disebut dengan hadisul wali. Hadis tentang wali yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya ketika Allah dalam hadis qudsi berbicara tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan an-nawafil, perkara-perkara sunnah, yaitu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Ini ciri-ciri wali. Dia harus beribadah, mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan hanya yang wajib-wajib, banyak yang wajib jelas dia lakukan. Bahkan bukan cuma yang wajib, dia mengerjakan yang sunnah-sunnah. Ya, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Dan makna wali adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, itu Allah spesialkan dia. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengarnya denganku, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat denganku, wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya, wa rijlahu allati yamshi alaiha, aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Dalam riwayat yang lain, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisan yang dia berbicara dengan lisan tersebut, wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hati tersebut. Ya, wala in sa'alani la utiyannahu, kalau dia meminta kepada aku akan aku kabulkan, wa in ista'adzani la u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepada aku akan melindunginya. Ini jelas, hadis wali ini jelas menjelaskan tentang wali itu hanya diperoleh dengan mengerjakan yang wajib-wajib, kemudian mengerjakan yang sunnah-sunnah. Tidak cukup yang wajib saja, yang sunnah harus dia kerjakan sehingga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dicintai oleh Allah, Allah akan menjaga dia. Allah akan menjaga pandangannya. Karena Allah mengatakan aku menjadi pandangannya, Allah menjaga pendengarannya. Allah mengatakan aku menjadi pendengarannya. Langkah kakinya, gerakan tangannya, semuanya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak sembarang berbicara. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisan yang berbicara dengan lisan tersebut. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Sehingga namanya wali Allah, dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bimbing meskipun di zaman yang penuh dengan fitnah, maka dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya katakan, wali-wali Allah di zaman sekarang adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Saya sering sampaikan, kalau ada seorang pemuda yang senantiasa pergi salat 5 waktu di masjid, bertakwa kepada Allah, menjauhkan diri dari fitnah wanita, bisa menundukkan pandangannya, maka itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada nampak buktinya. Allah menjaga dirinya. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan Allah menjadi penglihatannya, pendengarannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi lisannya, menjadi hatinya, itu Allah membimbing anggota tubuh dia. Sehingga dia tidak sembarang memandang, sehingga dia tidak sembarang mendengar, sehingga dia tidak sembarang melangkahkan kakinya, dia tidak sembarang berbicara, tidak asal ceplas-ceplos berbicara, dan tidak sembarang berfikir. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini para ulama ketika berbicara tentang perwalian, mereka mempersyaratkan wali-wali tersebut harus bertakwa, harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ikutilah aku, ikutilah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah mencintai kalian, kalian menjadi wali Allah. Karena al-wali dari al-wala yaitu kedekatan, al-hubbu kecintaan. Kalau ingin dicintai oleh Allah, ikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan
syarat dari perwalian dikatakan wali jika sakti, dikatakan wali jika gila, ya. Apalagi gila dikatakan oh ini wali karena sudah gila dan macam-macam. Ini bukan, atau dikatakan wali karena dia menggunakan pakaian khusus atau dari keturunan ini, keturunan anu, enggak. Perwalian mudah. Syaratnya iman dan takwa, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang telah ditakrir dan telah ditegaskan oleh para ulama, di antaranya para ulama Syafi'iyah. Saya bacakan seperti perkataan Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, seorang muridnya Imam Syafi'i. Dia berkata, "Qultu li Syafi'i, kana Laits ibnu Sa'ad yaqul." Aku berkata kepada Imam Syafi'i bahwasanya Laits bin Sa'ad salah seorang ahli hadis, dia berkata, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'." Jadi Yunus bin Abdul A'la menyebutkan tentang perkataan Laits bin Sa'ad di depan Imam Syafi'i. Bahwasanya Laits bin Sa'ad rahimahullah berkata, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'." Jika kalian melihat ada seorang berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, atau dia berterbang di udara, fala taktarru bi, jangan terpedaya dengan orang ini. Hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah, sampai kalian menimbang perkara dia terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Yaitu lihat dulu barometernya Al-Qur'an dan sunnah, dia bertakwa atau tidak. Meskipun dia bisa berjalan di atas air, meskipun dia bisa terbang di udara. Ini kata Laits bin Sa'ad, dan perkataan Laits bin Sa'ad disebutkan di hadapan Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i berkata, qassara Laits. Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari berkata, qassara Laits. Laits masih kurang, ya. Bal idza ra'aitum rajula yamshi 'alal ma'. Bahkan kalau kamu lihat ada seorang berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, ya. Kemudian dia terbang di atas udara, fala taktarru bihi hatta ta'ridu amru al-kitab wa sunnah, ya. Jangan kau terpedaya dengan dia sampai kau menimbang urusannya di atas Al-Qur'an dan sunnah, ya. Saya salah baca tadi. Laits berkata, "Idza ra'aitum rajula yamshi 'alal ma'." Kalau kau melihat seorang berjalan di atas air, jangan kau terpedaya sampai kau timbang perkara orang tersebut Al-Qur'an dan sunnah. Kata Imam Syafi'i masih kurang. Bahkan bukan cuma berjalan di udara, bahkan berjalan di udara, terbang di udara. Bahkan berjalan di atas air, terbang di udara, jangan kau juga langsung terpercaya sama dia, tapi timbanglah dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi saya ulangi, Laits berkata, jika kau melihat orang berjalan di atas air, jangan terpedaya, timbang dulu. Kata Imam Syafi'i, qassara Laits, Laits masih kurang. Bukan cuma berjalan di atas air, bahkan jika terbang, maka periksa dulu. Ini menunjukkan bahwasanya kesaktian bukanlah syarat seorang wali, dan ini sudah diingatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Ya, dia berkata, "Anna alladhi istaqarra 'inda al-'amah anna kharqal 'adah yadullu ala anna man waqa'a lahu dhalika min awliya'illah ta'ala wa huwa ghalatun mimman yaquluhu." Sungguh perkara yang telah terpatri di kalangan orang awam bahwasanya keajaiban atau kesaktian menunjukkan barang siapa yang melakukannya adalah termasuk wali-wali Allah, yaitu orang-orang umum menganggap kesaktian adalah tanda kewalian. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa huwa ghalatun, ini adalah perkara yang salah yang diucapkan orang yang mengucapkannya. Fa innal khariqa qad yadhharu ala yadil mubtil min sahir wa kahin wa rahibin fa yahtaju man yastadillu bidzalika ala wilayati awliya Allah ta'ala ila fariqin wa awla ma dzakaruhu an yakhtabira hala man waqa'a lahu dzalika fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyah wan nawahi kana dzalika alamata wilayatihi wa man la fala wa billahi taufik. Kenapa Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya kesaktian bukanlah ciri khusus wali? Karena hal itu juga bisa terjadi dilakukan oleh orang-orang ahlul batil, oleh mubtil ahlul batil seperti penyihir, dukun, rahib, pendeta bisa melakukan hal tersebut. Kalau setiap orang melakukan kesaktian disebut wali, maka penyihir juga wali. Maka dukun juga wali, maka pendeta juga wali. Oleh karenanya harus ada pembeda yang membedakan antara mana wali Allah dengan selain wali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa aula ma dzakaruhu, yang paling utama untuk menunjukkan pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan adalah menguji kondisi orang yang melakukan keajaiban tersebut. Dilihat, fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyah, kalau dia menjalankan perintah-perintah Allah, wa nawahi, dan meninggalkan larangan Allah, maka itu tanda dia adalah seorang wali. Jika tidak, maka bukan. Jelas ini, ya. Imam Ibnu Hajar menyebutkan persyaratan yang tegas.
Lihat saja kondisinya, dan ini sebagaimana tadi penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Lihat kondisi dia. Kalau sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu wali. Kalau enggak, ternyata tidak menjalankan perintah Allah, melanggar larangan Allah, maka hal itu menunjukkan dia bukanlah wali. Tapi itulah mukaddimah yang saya sampaikan berkaitan dengan masalah wali. Intinya wali Allah Subhanahu wa taala, orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang pilihan. Namun kenapa dipilih oleh Allah? Karena dia berusaha bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perkara yang wajib, bahkan menjalankan yang sunnah-sunnah, sehingga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan syaratnya dia harus sakti, tetapi disyaratkan bagi dia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Demikian juga bukan syarat wali bahwasanya dia harus maksum, ya. Bukan dia harus maksum, tetapi wali bisa saja melakukan kesalahan, ya. Sebagaimana kalau kita contohkan wali-wali Allah itu para sahabat, ya, mereka bukanlah orang-orang yang maksum. Mereka bisa benar, mereka juga bisa salah. Seringnya benar, tapi terkadang mereka juga salah. Yang maksum hanyalah para nabi. Contoh nyata wali adalah misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang wali di antara wali Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji Umar dalam banyak hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku tentunya Umar yang menjadi nabi, ya. Dalam hadis yang lain, "Innallaha wada'al haqq 'ala lisani Umar yantiqu bihi." Allah meletakkan kebenaran pada lisan Umar, dan Umar berbicara dengan kebenaran tersebut. Ini pujian dari Nabi. Umar adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangan itu, demi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah malaqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Tidaklah syaitan bertemu dengan engkau melewati suatu jalan kecuali syaitan akan mengambil jalan yang lain. Itu syaitan takut kepada Umar. Dan betapa sering Umar punya ide dan ternyata disepakati oleh Allah. Bahkan ada yang mengumpulkan sampai 8 tempat. Umar punya ide, Allah setujui, dan Allah turunkan ayat setuju dengan ide-ide Umar. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Intinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang dari wali-wali Allah, apalagi sudah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga. Dan tetapi apakah Umar maksum? Jawabannya tidak. Umar pernah melakukan kesalahan. Beberapa kesalahan bahkan di antaranya seperti dalam perjanjian Hudaybiyah ketika Nabi memutuskan untuk pulang ke kota Madinah, tidak maksa untuk masuk ke dalam kota Mekah untuk umrah, maka Umar termasuk sebagian sahabat yang berusaha agar Nabi bersikeras masuk ke kota Mekah, kurang setuju dengan keputusan Nabi. Ya. Maka dia pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil. Ya Rasulullah, bukankah atas kebenaran mereka atas kebatilan? Ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar. Ya Rasulullah, kalau kita berperang kita mati masuk surga, mereka mati masuk neraka. Falima nu'tid daniyata fi dinina. Kenapa kita mengalah ya Rasulullah? Ayo kita berperang. Ya. Yang setuju dengan Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di situ Umar salah dan Umar pun menyadari kesalahannya. Ya. Intinya maksud saya, contoh wali yang jelas-jelas wali adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pun beliau tidak maksum, pernah melakukan kesalahan. Dan kita katakan bahwasanya bukan syarat bahwasanya seorang wali harus sakti, tidak harus demikian. Oleh karenanya para ulama menyebutkan Abu Bakar kedudukannya lebih tinggi daripada Umar. Abu Bakar lebih wali daripada Umar. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan orang-orang masuk surga, yang pertama disebut adalah Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar dulu baru Umar. Bahkan dalam riwayat disebutkan law kana imanu Abu Bakar wuzina ma imanil ummah la raja imanu Abu Bakar. Kalau imannya Abu Bakar ditimbang dibandingkan dengan imannya umat, lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau ditinjau dari sisi kesaktian maksudnya lebih sakti Umar daripada Abu Bakar. Ditinjau dari kesaktian. Umar tadi setan takut, sering punya ide, Allah setuju. Bahkan Umar pernah ketika suatu hari sedang berkhutbah, atau dia berkata, ya Sariyatu al-jabal, wahai Sariyah, pergilah ke arah gunung. Umar diperlihatkan oleh Allah tentang kondisi sebagian sahabat atau tabi'in yang sedang berperang, maka Umar menyuruh mereka untuk pergi menuju ke arah gunung, padahal 1 bulan perjalanan jauh dari Umar. Namun Umar melihat dan Umar berbicara dan suara Umar sampai kepada mereka. Ini jelas kesaktian yang luar biasa. Meskipun ditinjau dari sisi kesaktian Umar lebih sakti daripada
Abu Bakar radhiyallahu anhu, akan tetapi dari sisi perwalian Abu Bakar lebih tinggi, imannya lebih tinggi dan lebih mulia daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini semua ingin saya jelaskan bahwasanya para wali adalah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, orang beriman dan bertakwa yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi, yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya nyata adalah para sahabat yang mereka sangat cinta kepada Allah dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka sangat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa mereka sangat tampak. Ya, bagaimana ketakwaan yang luar biasa di kalangan para sahabat. Taib. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah di akhir-akhir ini kemudian viral muncul wali-wali gila ya. Wali-wali gila yang dikatakan dengan wali majdzub ya. Wali al-wali al-majdzub, wali majdzub ya. Kata mereka wali ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya maka dipilih oleh Allah, dijazab. Jazab itu artinya diambil, ditarik ya. Jazab. Jazab secara bahasa jazab itu ditarik. Artinya wali ini dipilih oleh Allah ya, karena dia sangat cinta kepada Allah. Ditarik oleh Allah sehingga dia tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga yang dia ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak perlu dengan orang sekitarnya sehingga dia seperti orang gila. Jadi dia enggak ingat urusan dunia, dia seperti orang gila yang ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemudian didukung oleh perkataan sebagian dai zaman sekarang ya, yang mendukung bahwasanya memang ada wali-wali yang gila. Dan ini bukan suatu hal yang baru ya. Pernyataan ada wali-wali gila ini bukan pernyataan yang baru, sudah dinyatakan oleh tokoh-tokoh sufi sebelumnya. Nanti akan saya sebutkan sebagian perkataan Sya'rani dalam bukunya Tabaqatul Kubra ya, tabaqat para wali-wali. Saya akan sebutkan bagaimana dia menyatakan ada wali-wali yang gila, wali-wali yang gila ya. Saya bacakan ya pernyataan sebagian dai ya, yang mengatakan wali majdzub adalah orang yang dipilih oleh Allah. Maka bagian kita kepada dia adalah husnudzon, bukan untuk mengambil ilmu darinya. Jadi kata dia kalau namanya wali majdzub, yaitu wali yang gila ini adalah dipilih oleh Allah, kita husnudzon tapi enggak boleh ambil ilmu darinya. Ini wali tapi enggak boleh ambil ilmunya. Salah belajar dari orang majdzub, salah. Tidak boleh belajar dari orang majdzub. Siapa yang menyuruh belajar sama orang majdzub? Ada seorang hamba Allah yang telah diambil oleh Allah karena kerinduan dan kecintaan dalam jiwa, dimasukkan oleh Allah dalam lautan cinta sehingga yang diingat hanyalah Allah majdzub. Karena majdzub dia di dunia dia seperti orang gila. Enggak ingat kayak urusan dunia, akan tapi dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Kalau wali majdzub bukan tempat kita belajar, akan tapi kita husnudzon, yaitu kekasih Allah. Jadi Allah mencintai dia, kekasih Allah, tapi karena gampangannya karena Allah cinta kepada dia, Allah jadikan dia gila. Ya. Kemudian dia berkata juga, mungkin itu wali majdzub semacam itu. Mungkin semacam itu, jadi orang yang gandrung kepada Allah, cinta kepada Allah sehingga sampai diangkat kesadarannya sehingga dengan Allah saja. Dia juga berkata wali majdzub itu adalah kalau urusan dunia makomnya kayak makom orang gila, karenanya akalnya sudah rufi al-qalam, marfu'ul qalam, enggak dituntut lagi urusan syariat, ya, perhatikan. Karena majdzub bukan majzuban ya. Bukan majdzub tapi majdzub beneran dia, dikasih uang 1 juta dibuang sama dia ya. Ini dia orang ngaku majdzub tapi dikasih duit disimpan sama dia di sakunya, majdzub palsu itu ya. Jadi dia menganggap bahwasanya majdzub itu, wali majdzub adalah orang yang sangat cinta kepada Allah, dipilih oleh Allah, kekasih Allah, sehingga kemudian saking cintanya kepada Allah dipilih oleh Allah, dijazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia seperti orang gila. Ketika dia sudah jadi orang gila, maka syariat lepas, marfu'ul qalam ya. Namanya orang gila benar, dalam hadis Rasulullah SAW katakan rufi al-qalam anis thalatha, bahwasanya pena diangkat dari tiga orang, di antaranya majnun hatta yufiq, yaitu orang gila sampai sadar. Ya, sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai apa? Sampai dewasa. Selama masih kecil tidak dicatat ya. Mau dosa, mau maksiat, mau berketaatan tidak dicatat sampai dia dewasa. Kemudian juga naim hatta istaqid, yaitu orang yang tidur sampai dia sadar ya. Dia sadar. Kalau orang gila, salat enggak diterima. Karena marfu'ul qalam. Kalau dia taruhlah misalnya melakukan maksiat, dia telanjang, dia mungkin ganggu orang, dia bunuh orang, juga dia tidak berdosa karena dia majnun.
Yang jadi masalah di sini adalah sebab dia gila karena dia dipilih oleh Allah. Ini kadang-kadang saya nggak habis pikir. Bagaimana seorang wali dijadikan gila oleh Allah? Apakah Allah mencintai hambanya, kemudian Allah jadikan dia gila? Ya, ini adalah pencorengan terhadap sifat kewalian ya. Kita lihat siapakah yang lebih cinta kepada Allah dari para sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Allah dan Allah sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diangkat menjadi Khalilur Rahman. Sebagaimana Nabi Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa lihat Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat sebagai kekasih Allah? Karena dia sangat cinta kepada Allah. Dia menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menguji Ibrahim alaihissalam pada perkara-perkara yang dia cintai. Diuji untuk dimusuhi oleh ayahnya, dia sangat cinta kepada ayahnya. Diuji sehingga harus meninggalkan kampung halamannya, padahal dia sangat cinta kepada kampung halamannya. Dimusuhi oleh satu negeri, Nabi Ibrahim alaihissalam, terpisah dari ayahnya, terpisah dari negerinya. Diuji harus meninggalkan istrinya yang dia cintai, Hajar, dan putranya yang sangat dia rindukan. Kedatangannya setelah puluhan tahun menikah, baru lahir anak namanya Ismail, diletakkan di lembah yang gersang, yaitu di kota Mekah. Diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Kemudian setelah Ismail dewasa, diuji untuk disembelih. Disuruh menyembelih orang yang sangat dia cintai. Namun Ibrahim alladzi waffa, dia selalu menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah, Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah, dia jalankan. Yang menakjubkan diuji pada perkara-perkara yang dicintai oleh Ibrahim dan dia mendahulukan kecintaan kepada Allah, maka diangkat menjadi kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, kekasih Allah. Allah sangat cinta kepada Ibrahim. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allah takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW diuji pada perkara yang dicintainya. Lihat Nabi Muhammad diuji harus meninggalkan kampung halaman yang sangat dia cintai. Rasulullah meninggalkan kota Mekah dengan penuh kesedihan. Anak-anaknya meninggal dari anak laki-lakinya Abdullah, Qasim Abdullah, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, meninggal semua di dalam kehidupan Nabi SAW. Istrinya sangat dicintai Khadijah, yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, meninggal. Ya. Banyak ujian-ujian Nabi pada perkara yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan beliau SAW lebih mengutamakan cinta kepada Allah dari perkara-perkara tersebut. Ya. Sehingga akhirnya Nabi diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang lebih cinta kepada Allah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW? Dan siapakah yang lebih dicintai oleh Allah dari Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalam? Namun apakah mereka berdua kemudian menjadi gila? Karena dicintai oleh Allah. Kemudian para sahabat, wali-wali Allah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, al-ashrul mubasysyirin bil jannah, ya. Orang-orang 10 orang dijamin masuk surga. Apakah mereka ada yang satu orang yang gila? Ratusan sahabat, ribuan sahabat. Yang kita husnudzan mereka adalah wali-wali Allah seluruhnya. Ya, yang mereka diberi amanah oleh Allah untuk menukilkan ayat-ayat Allah dan menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan hadis tidak bisa sampai kepada kita kecuali melalui para sahabat yang Allah puji mereka dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara mereka kemudian jadi gila karena dicintai oleh Allah? Kemudian datang orang belakangan mengatakan ini orang jadi gila karena dicintai oleh Allah. Ini orang jadi gila karena cinta kepada Allah Subhanallah. Gimana harusnya kemudian bebas melakukan apa saja karena gila, ya, melanggar peraturan, melakukan hal yang tidak senonoh, ya, tidak senonoh, kemudian dianggap sebagai wali, yang benar saja, ya. Tentunya ini tidak kemudian, tapi apakah orang seperti pantas dikatakan wali? Wali kedudukan yang mulia. Bagaimana orang gila kita anggap sebagai wali? Sungguhnya ini adalah pelecehan terhadap kedudukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berusaha beribadah kepada Allah disamakan walinya sama orang gila. Bahkan orang gila mungkin lebih hebat daripada yang sadar. Orang gila ini lebih hebat daripada yang sadar. Dengan perkataan-perkataan seperti ini, bahwa ini wali, orang-orang masyarakat banyak yang mendatangi wali gila tersebut, kadang ngantri kepada wali gila tersebut cari keberkahan. Saya sempat dengar kawan saya itu cerita di suatu daerah di tanah air, orang telanjang, orang gila di antri, orang ngantri mencari keberkahan karena dia anggap wali.
dianggap wali. Si orang gila ya, akhi. Gimana kalau saya orang-orang non muslim melihat, ini gimana sih Islam? Ini orang gila dianggap wali, ini yang benar. Bagaimana agama Islam? Agama Islam agama yang logis. Ini tidak logis. Gimana orang gila dianggap kedudukannya tinggi? Dicari keberkahannya. Ya. Dicari keberkahannya. Apakah begitu hinanya kewalian sampai orang gila saking walinya dijadikan gila oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana dalilnya akan hal ini? Kalau katanya banyak ya. Terus bagaimana kita bisa bedakan ini gila beneran atau wali? Wali di mana? Mana sekarang kalau kita bilang orang gila bisa jadi wali. Kalau kita ketemu orang gila lagi telanjang, kemudian lagi enggak mandi, lagi kutuan, ini jangan-jangan wali. Kita kan bingung juga, ini jangan-jangan wali. Mana dalil Anda membedakan ini wali atau bukan? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Baik, saya akan bacakan beberapa wali majdzub, ya, wali gila ya. Yang ada di tanah air ya. Contoh misalnya, ada seorang wali yang disebut sebagai wali ya. Disebutkan suatu hari wali majdzub ini menghadiri peringatan Maulid Nabi. Kemudian pada saat mahalul qiyam sedang berlangsung, yaitu sedang berdiri mahalul qiyam ya, dengan tola al-badru alaina dan seterusnya. Wali majdzub ini sedang duduk dan nampak asyik makan. Ia mengacak-acak hidangan yang ada di depannya. Para jamaah yang mengerti dan memahami beliau tentu mendiamkan saja dan tidak ada yang menegurnya. Ya, karena sudah tahu ini wali gila memang aneh-aneh ya. Yang lebih mengherankan lagi, sewaktu adzan maghrib berkumandang, wali majdzub ini membawa gitar dan teriak-teriak di depan musola. Lagi adzan main gitar. Tapi keanehan inilah yang menjadikan dia spesial. Karena dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang melanggar syariat. Ya, gimana orang masa ada adzan kemudian main gitar? Tapi ya inilah yang menunjukkan dia wali karena dia aneh, karena dia gila ini jadi wali. Si wali majdzub ini bawa gitar dan teriak-teriak tepat di depan manusia. Ya, ini dilakukannya pada saat jamaah akan melangsungkan salat maghrib. Kelakuannya membuat marah sang marbot musalla. Dengan lantang sang marbot mencaci maki wali majdzub ini habis-habisan. Akan tapi wali majdzub ini malah menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan dalam ketiaknya. Tiba-tiba marbot tersebut menangis sambil mengatakan, "Saya lihat Mekah, saya lihat Ka'bah." Sang marbot pun kemudian minta maaf. Jadi ternyata wali majdzub itu ada Ka'bah di ketiaknya. Jadi sudah selesai cerita begini, jadi menghalalkan orang gila melakukan apa sih, biarin aja dia wali. Ini contoh wali majdzub yang ada di tanah air ya. Ada lagi satu lagi, wali majdzub ya. Seringkali tidak memakai pakaian, ia hanya menggunakan sarung saja. Kalau tidak mengenalinya, orang akan menganggapnya sebagai gelandangan. Ia memiliki air kencing yang berbau wangi. Air kencing berbau wangi, orang gila ini wali, makanya air kencingnya berbau wangi. Baik, intinya ada cerita aneh-aneh. Saya akan bacakan contoh wali-wali majdzub yang ditulis oleh orang-orang sufi, tokoh sufi seperti Sya'rani dalam kitabnya Tabaqatul Kubra. Dia ada pembahasan khusus tentang wali-wali majdzub. Saya bacakan biar antum tahu bagaimana keyakinan mereka terhadap wali-wali majdzub. Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, "Wa minhum Sayyidi Abdurrahman Al-Majdzub radhiyallahu taala anhu." Bayangkan, di antara wali-wali majdzub adalah guruku Abdurrahman Al-Majdzub, sampai diberi gelar Al-Majdzub radhiyallahu anhu, bahkan disebut radhiyallahu anhu seperti sahabat ya, radhiyallahu anhu. Di antara Syekh Abdurrahman Al-Majdzub ini, di antara kisahnya dikatakan, wa kana maqtu'a dzakari qata'ahu bi nafsihi aw ila jadbihi. Di antara ciri wali majdzub ini, dia kemaluannya terputus ya, zakarnya terputus. Kenapa bisa terputus? Qata'ahu bi nafsi, dia potong sendiri kemaluannya ketika awal pertama kali jadi wali majdzub. Subhanallah, wali majdzub gendeng ya jadi wali, ketika dia jadi wali dia malah potong kemaluannya ya. Kemudian di antara ciri-cirinya, wa kana thalathata asyhur yatakallam wa thalathata asyhur yaskut. 3 bulan dia berbicara, 3 bulan dia diam. Mata radhiyallahu anhu, meninggallah radhiyallahu taala
anhu ya. Ini contoh wali majzub satu. Contoh lagi. Ya. Wa minhum Asy-Syaikh Ibrahim Al-Uryan radhiyallahu anhu wa rahimahu. Di antara wali majzub adalah Syekh Ibrahim Al-Uryan radhiyallahu anhu dan Allah meridainya dan Allah merahmatinya. Ya. Wa kana radhiyallahu anhu yattali'ul mimbar wa yakhutubu uryanan, dan dia radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ini naik di atas mimbar dan berkhutbah dalam kondisi telanjang. Ini apa namanya? Wali majzub. Khutbah dalam kondisi telanjang. Coba bayangkan ada orang berkhutbah telanjang di masjid antum. Ini wali majzub. Gimana ya, akhi, ini orang gila itu anggap wali, gimana ceritanya? Berkhutbah dalam kondisi telanjang. Wa kana yukhrijur riha bihadratil akabir. Kemudian dia terkadang kentut di hadapan orang pembesar-pembesar, kentut. Tsumma yaqul, dia berkata, hadhihi dartatu fulan. Ini kentutnya si fulan katanya, bukan kentut saya. Wa yahlifu ala dzalik, dia bersumpah, demi Allah, ini bukan kentut saya, ini kentutnya si fulan. Ya, akhi. Fa yakhjalu dzalikal kabir minhu, sampai orang pembesar tersebut malu dengan perlakuan wali majzub ini. Mata radhiyallahu anhu, ya, dia meninggal pada tahun 330 sekian Hijriah. Ini contoh apa? Contoh wali-wali majzub. Yang satu ada yang potong kemaluannya sendiri, satunya khutbah telanjang, satunya kentut di hadapan umum. Kemudian di antaranya minhum Syekh Ahmad Al-Majdzub al-masyhur bi hubbi rumanati rahimahullah rahmatullah alaih. Di antaranya Syekh Ahmad Al-Majdzub. Disebutkan di antara ciri-cirinya, la yalbasu, kana radhiyallahu anhu la yalbasu illa al-harira ala badanihi. Adalah beliau radhiyallahu anhu, bayangkan sampai saking mulianya, bukan dibilang rahimahullah saja, tapi radhiyallahu anhu seperti para sahabat. Kana radhiyallahu anhu la yalbasu illa al-harira ala badanihi. Dia tidak pakai baju kecuali harir, yaitu kecuali kain sutra di atas badannya. Jadi kalau pakai kain, dia pakai baju hanya kain sutra, hanya kain sutra yang dia pakai. Tentu kita tahu sutra tidak boleh dipakai oleh laki-laki, haram. Tapi dia wali majdzub, biarin aja, mau telanjang, mau pakai kain sutra, ya. Ini wali-wali ini justru melanggar syariat Allah. Ayo pakai kain sutra, satu telanjang, satu potong kemaluannya, enggak boleh. Tapi karena wali mau diapain lagi? Di antaranya, ya, wa minhum Syekh Abul Khair Al-Kalibatiyu, ya. Al-Kalibatiyu radhiyallahu anhu. Kata Sya'rani, di antara wali-wali majdzub adalah Syekh Abul Khair. Dia mengatakan, kana radhiyallahu anhu minal awliya'i al-mu'taqadin. Beliau radhiyallahu anhu adalah termasuk wali-wali Allah yang diyakini. Walahul mukasyafatil azimah, dan dia punya kasyaf. Ma ahli Misr punya kasyaf-kasyaf yang agung. Kemudian dia berkata, wa kanatil kilabu lati tasiru ma'ahu minal jin. Dia bawa anjing banyak jalan sama dia. Katanya anjing-anjing dari jin. Jadi ini wali majdzub ini punya anak buah anjing-anjing dari golongan jin. Ya. Wa kanu yaqduna hawaijan nas ya'muru sahibal haja an yashtaril kalb. Katanya anjing-anjingnya ini memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia suruh yang punya kebutuhan belikan daging buat anjing, ya. Aglabu awqatihi, perhatikan di antara hal yang menakjubkan. Aglabu awqatihi wadhi'an wajhahu fi hilaqil khala fi midha'ati jami'il hakim wa lam yazal mamqutan ila an mata. Mayoritas waktunya dia habiskan untuk meletakkan wajahnya di lubang WC, lubang toilet. Kebanyakan waktunya ini wali sukanya taruh wajahnya di lubang toilet di Masjid Al-Hakim, dan senantiasa dia dibenci sampai dia meninggal dunia. Subhanallah. Kemudian di antaranya minhum Sayyidi Asy-Syaikh Ubaidun Al-Balqini. Di antara wali-wali majdzub adalah guruku Syekh Ubaid Al-Balqini. Ya. Di antara sifat-sifatnya, famakatha nahwa al-khamsa asyrata sana bi libasi jildihi maksyufar ra'si wal badan. Dia selama 15 tahun hanya pakai baju kulitnya, itu hanya kayaknya tidak, atau baju kulit, atau tidak pakai pakaian, maksyufar ra'si wal badan. Badannya terbuka dan kepalanya terbuka. Ya. La yaltafitu li tadbiri badanihi, dia tidak pernah ngurusi badannya. Hatta sara dudu yatasaqatu min tahti qalan suwatihi min al-mahalliz ziq, sampai ulat-ulat keluar dari kopiahnya, ya,
belatung sampai jatuh di bawah kantong kopiahnya sampai nampak di belakang lehernya. Saking tidak pernah ngurus dirinya. 15 tahun gitu-gitu saja pakai mungkin pakaian dari kulit, kepala terbuka atau intinya kemudian saking tidak pernah diurus sampai belatung-belatung, ulat-ulat keluar dari kepalanya. Waliyadzubillah, pakai ini disebut wali-wali Allah. Yang kotor, yang komproh dan seperti ini ya. Kemudian wa minhum as-sayyidi syarif al-majdzub. Di antara wali-wali majdzub adalah sayyidi asy-syarif al-majdzub. Di antara ciri-cirinya wa kana qad a'tahu Allah taala tamyiza bainal ashqiya was su'ada fi hadhihi ad-dar. Allah telah berikan dia kemampuan untuk mengetahui mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Ajib. Ya. Dan ini adalah Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, tidak semua orang munafik Nabi tahu. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kata Allah, di antara orang munafik ada yang kau tidak tahu dan kami tahu. Nabi tidak tahu isi hati manusia. Ya. Ini bahkan ini wali dikasih kekuatan oleh Allah untuk mengetahui mana yang masuk surga, mana masuk neraka. Di antaranya yang lucu ya, agak jorok tapi inilah saya sebutkan ya. Di antaranya minhum Syekh Saleh, Syekh Saleh Abdul Qadir As-Subki rahimahullahu taala. Abdul Qadir As-Subki ya sebutkan wa kana lailuhu kullu taratan yaqra wa taratan yadhhak. Wali ini, wali majdzub ini semalam suntuk, terkadang dia membaca, terkadang dia tertawa. Wa taratan yukallimu nafsu ila sabat, terkadang dia ngomong sendiri sama dirinya sampai pagi. Wali majdzub ya. Dan yang lebih lucu disebutkan ya, saya mau baca tapi enggak usah, nanti antum baca sendirilah. Jorok, enggak usah lah ya. Saya yang jelek ya. Intinya ini wali porno intinya ya. Taib di antaranya wa minhum Syekh Sya'ban Al-Majdzub. Syekh Sya'ban. Di antara ciri-cirinya wa kana yukhbiru bi waqa'i zaman mustaqbal. Dia menyebutkan tentang kisah-kisah masa depan. Ini kayak dukun. Dia tahu akan terjadi demikian. Ya. Disebutkan bahwasanya Allah yutli'u Syekh Sya'ban ala ma yaqa'u fi kulli sanah min ru'yati hilaliha fa kana idza ra'al hilal arafa jami'a ma fi maktuban 'alal ibad. Katanya Allah memberikan dia membuka tabir apa yang terjadi selama setahun. Kalau dia sudah lihat hilal, maka dia akan tahu apa yang terjadi pada seluruh manusia sampai tahun depan. Nanti tahun depan lagi Allah bukakan lagi tabir tentang takdir selama setahun. Subhanallah. Ya, seperti dia benar ya. Ini di antara wali-wali majdzub yang disebutkan dalam buku Tabaqat Al-Kubra karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tentunya ini adalah hal-hal yang tidak benar ya. Kita katakan wali-wali Allah cirinya adalah bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Ibnu Hajar, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Ya, kata Imam Syafi'i tadi harus ditimbang, lihat bagaimana perlakuannya. Ini begini orang gila yang melakukan pelanggaran, ada yang telanjang, ada yang khutbah telanjang, ada yang motong kemaluannya, ada yang perlihatkan kemaluannya, ada yang pakai pakaian sutra, ada yang aneh-aneh, ini bawa anjing lah, macam-macam, kemudian dikatakan sebagai wali. Harusnya kalau ada orang gila bukan dianggap wali, tetapi kita jaga orang gila tersebut, mungkin dirawat, dimasukkan di rumah orang-orang gila misalnya, atau panti orang-orang gila, bukan malah diangkat sebagai wali ya. Memalukan Islam, bagaimana orang non muslim lihat ini, gimana orang ini mulia, kenapa dia saking walinya jadi orang gila? Apakah Allah menjadikan orang yang Allah muliakan menjadi orang gila? Ya. Kita ini kenapa dilarang minum khamar? Supaya otak kita enggak hilang seperti orang gila. Ya, malah sudah jadi wali malah dijadikan gila oleh Allah, suatu hal yang tidak benar. Dan siapa yang lebih cinta kepada Allah daripada para sahabat, daripada para nabi? Tidak ada di antara mereka satupun yang Allah jadikan gila karena mulia. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.